mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Menteri Agama Fahrul Razi mengungkapkan radikalisme di lingkungan aparatur sipil negara. Ya, Menak membeberkan pemirsa cara masuk paham radikalisme melalui anak good looking dan penguasaan bahasa Arab atau hafiz yang bagus. Kalau kita bicara, saran saya meskipun kita tidak lagi menetapkan organisasi tertentu sebagai organisasi terlarang misalnya, tapi kalau sudah organisasi itu diwaspadai atau pemikiran tentang itu diwaspadai, sebaiknya tidak usah masuk KSN. Contohnya apa? Misalnya, khilafah itu enggak dilarang. Belum pernah ada undang-undang yang melarang khilafah. Dan belum pernah ada majelis ulama yang menyatakan bahwa khilafah itu terlarang. Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu sebaiknya tidak usah kita terima di ASN. Itu bagian pada saat seleksi. Kemampuan kita lah mendeteksi mana ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh seperti itu, tidak usah masuk. Sebetulnya banyak poin lain tentang itu, apa saja yang tidak harusnya masuk, tapi mungkin nanti saya lihat kalau waktunya ada akan saya sampaikan. Kemungkinan kedua, masuknya di lembaga pendidikan. Pada saat di ASN ada pendidikan-pendidikan, kursus-kursus, nah bisa masuknya melalui itu. Nah untuk itu betul-betul kita waspadai di lembaga pendidikan kita, betul-betul pembimbing-pembimbingnya, dosen-dosennya, mereka-mereka yang memang bersih dari peluang-peluang radikalisme itu. Kalau enggak nanti masuknya dari sana. Kemungkinan lain adalah dari rumah ibadah. Baik rumah ibadah di institusi pemerintahan, BUMN, maupun rumah ibadah di tempat-tempat tinggal kita. Saya katakan di tempat institusi pemerintahan sangat banyak peluang waktu lalu untuk masuk pemikiran-pemikiran radikalisme. Sehingga saya pernah mengingatkan seorang menteri, karena saya pernah sholat Jumat di tempat itu, mohon maaf kalau saya bilang sholat Jumat bukan berarti kalau radikal itu hanya Islam saja, bukan ya. Saya sholat Jumat di masjid itu, saya terkejut. Kemudian saya WA menteri yang bersangkutan, Bu, nanti bahaya sekali nih. Kok saya sholat di Jumat di situ kok khotbahnya menakutkan banget itu. Kok bisa ada seperti itu masuk di kita gitu. Beliau bilang, Pak, dulu lebih banyak lagi. Sekarang sudah saya kikis habis, masih ada sisa-sisanya dikit, akan saya kikis habis lagi, Pak. Jadi kembali, ini rumah ibadah bukan saja di luar sana, di dalam BUMN, lingkungan BUMN, di lingkungan pemerintahan pun masuk ini. Cara masuk, mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri Pan-RB juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai pemerintah. Tidak boleh ada masyarakat di situ ikut jadi pengurus di sana. Dengan demikian juga penceramah-penceramahnya diambil juga dari mereka-mereka yang kita yakini bicaranya tidak aneh-aneh. Di lingkungan masjid-masjid di luar masyarakat juga demikian. Apa yang kami lakukan sekarang Kementerian Agama, kami membuat program yang kami namakan penceramah bersertifikat. Akan kami mulai bulan ini. Kami tahap awal kami cetak lebih kurang 8.200 orang. Semua agama, sukarela. Ada sedikit gesekan-gesekan tidak setuju, tidak masalah. Kita lanjut terus. Kami kerjasama dengan ketua-ketua, dengan majelis-majelis ulama, majelis-majelis keagamaan. Kalau di Islam ya majelis ulama. Kemudian ormas-ormas keagamaan. Dengan BNPT, sudah sepakat kami. Dengan BPIP. Kemudian dengan Lehmanas. Ini semua nanti mudah-mudahan akan menghasilkan penceramah-penceramah. Paling tidak sudah kita bekali dengan banyak hal. Masalah wawasan kebangsaan, Pancasila, dan lain-lain hal-hal sensitif yang harusnya diperjuangkan dan tidak boleh sampai dieliminasi. Ini sudah akan segera jalan mulai dalam bulan ini. Dan saran kami ke depan nanti, kalau ini sudah jalan, tolong tanpa diumumkan,
tolong yang diundang nanti kalau ceramah-ceramah di rumah ibadah kita, khususnya di lingkungan ASN, hanya mereka-mereka yang sudah dibekali menjadi penceramah bersertifikat. Mudah-mudahan dengan itu ada sedikit upaya untuk mengeliminasi penyebarannya ke banyak tempat. MUI menilai bahwa statement Menteri Agama Bapak Letnan Jenderal Fakhrul Razi berkaitan dengan good looking dan seterusnya itu sangat tendensius, provokatif, dan mencederai perasaan umat Islam yang merupakan mayoritas terbesar dari bangsa Indonesia, dan dapat dipahami bahwa kata hafidul Quran, memahami bahasa Arab, sebagai salah satu contoh dari mereka-mereka yang dianggap kelompok radikal atau the radical hardline groups of the Muslim community. Sangat menyedihkan, dari sejak Bapak Menteri diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, selalu melontarkan isu-isu radikalisme, di mana tuduhannya adalah kepada umat Islam. Khilafah radikal, hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Apa? Korelasinya itu apa? Udah kacau. Hafid Quran, good looking, hafid Quran, fasih bahasa Arab, itu jadi pintu radikalisme katanya. Apa? Ini apa? Justru dari Al-Quran kami belajar.